Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang ketiga. Kita lanjutkan kembali membahas akhwatu kana. Akhwatu kana. Baik. Silakan dibuka kitabnya. Kita masuk berikutnya pada syurut ya. Syurutu ba'di akhwati kana. Syarat-syarat sebagian akhwatu kana. Ya. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai macam-macam akhwatu kana, dan yang menjadi pembahasan yang khusus adalah membedakan antara madama dengan mazala manfakka mafati'a ma bariha. Ya, ini perlu ditekankan lagi, ada sedikit perbedaan. Kalau mazala manfakka mafati'a ma bariha ini bermakna ya mulazamah. Jadi perbuatannya itu terus-menerus terjadi ya. Perbuatan itu terus-menerus terjadi. Misalnya mazala aliyun qawiyan. Ali itu senantiasa kuat. Gitu ya. Ali senantiasa apa? Kuat fisiknya misalnya. Tapi kalau madama dia istimror ya, dia menunjukkan istimror, tapi ada periodenya, ada batas waktunya. Ini madama. Ya, ini madama. Ya, sebagaimana pada ayat wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayya. Ya. Madumtu hayya artinya selama aku hidup. Berarti ada batas waktunya, selama aku hidup. Baik. Kemudian terlihat sini masuk kepada syurutu ba'di akhwati kana. Perhatikan, qala al-muallif rahimahullah, syarat-syarat sebagian akhwatu kana. Yang pertama, ya, yushtaratu fi zala wa bariha wa anfaka wa fati'a an yataqaddamaha nafiyun au shibhuhu. Nah, apa itu artinya? Dipersyaratkan untuk akhwatu kana, yaitu zala, bariha, anfaka, harusnya infaka ya. Ya kan? Manfaka, berarti harusnya infaka, minfaka gitu ya. Fati'a, maka dipersyaratkan bagi 4 akhwatu kana ini didahului nafi atau semisalnya. Nafi atau yang mirip alat nafi. Contoh, pakai la, pakai ma, pakai lan gitu ya, pakai lam yang artinya tidak. Nahu contohnya wala yazaluna mukhtalifina ya. Mereka apa? Nah, ingat nafinya di sini tidak diterjemahkan ya. Nafinya di sini tidak diterjemahkan karena itu satu paket dengan akhwatu kananya, sehingga tidak diterjemahkan. Hanya menimbulkan makna apa tadi? Mulazamah atau istimror, terus-menerus perbuatannya gitu. Jadi kita baca lagi. Ya. Wala yazaluna mukhtalifina artinya apa? Mereka senantiasa berselisih ya. Mereka senantiasa berselisih. Baik. Bukan diartikan mereka tidak, bukan ya. Baik. Kemudian la yazaluna di situ isim mazalanya apa? Domir atau waw jamaah dia. Waw jamaah mewakili domir hum ya. Takdirnya domir hum fi mahalli raf'in. Baik.
Adapun mukhtalifin itu khobarnya khobar mazala atau khobar la yazaluna, dia mansub dengan ya sebagai khobar la yazaluna. Gitu ya cara menentukan. Berikutnya manfakka at-talibu majdan. Itu harusnya pakai hamzah wasal, dibacanya i ya, infakka. Harusnya. Sehingga dilebur menjadi manfakka. Polanya if'alla harusnya. If'alla, infakka ya. Manfakka at-talibu majdan. Apa artinya? Ya, santri itu senantiasa selalu eh, ya berbuat baik juga bisa. Majdan. Majid ya, berbuat baik, berbuat sopan, ya, berbudi pekerti yang luhur dan seterusnya. Dan berikutnya, oh ya tadi at-talib sebagai apa? Isim manfakka. Khabarnya adalah majdan. Berikutnya lan nabraha alaihi akifina. Ini di ayat Quran ya. Surat Toha ayat 91, Toha 91. Perhatikan Allah Ta'ala berfirman, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami akan tetap. Nah, kalau terjemahan Al-Quran terjemah yang di Indonesia artinya kami akan tetap menyembah patung anak sapi itu. Anak sapi ini. Kami akan tetap. Nah, itu sinonim dari kami senantiasa. Kami selalu. Kami kekeh akan menyembah patung anak sapi itu. Lihat sini, lannya tidak diterjemahkan negatif, ya, cuma sebagai jabatan fungsional saja. Ya, cuma simbolis sebagai simbolis saja, satu paket dengan nabroha. Kemudian mafati al-maridu naiman. Ya, mafati al-maridu naiman. Seorang yang sakit itu selalu tidur saja, senantiasa tidur terus, gitu ya. Nah, yaudah, ini mudah kan, bisa dipahami. Taib, maka itu maknya lannya tidak diartikan. Taib. Lanjut, poin kedua, syarat yang kedua, sebagian akhwatu kana wa yashtaratu fi dama, adapun pada dama yang terakhir, akhwatu kana yang terakhir yaitu dama, madama, an tataqaddamaha mal masdariyatu az-zarfiyah. Nah, dipersyaratkan bagi dama didahului dengan ma masdariyah zarfiyah. Ma yang menunjukkan ya zorof dan dia ya bisa ditakwil ke bentuk masdar. Ya, qaulihi ta'ala contohnya yang tadi ya, yang sudah pernah disebutkan. Ini dari ayat Quran juga, surat Maryam ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, ayat lengkapnya, wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia yaitu Allah menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Allah memerintahkanku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Gitu ya. Ini madum tuhayya. Situ maknya masdariyah zarfiyah menunjukkan makna selama. Zorof, kata keterangan di sini zorof zaman, keterangan waktu ya. Selama, atau kalau mau diganti itu misalnya seperti kalau penggantinya selama, hina gitu ya. Atau inda, atau semisalnya lafaz-lafaz hatta dan seterusnya. Nah, itu bedanya dumtu atau dama dengan tadi poin 1 tadi. Dumtu ini bentuk tasrif dama ya, dama ke domir ana, jadi dumtu. Sehingga mana isim madamanya? Dumtu. Isim madamanya adalah
Domir tu itu ya, tanda domir yaitu tu, berarti fi mahalli raf'in mabni atas dhamma. Takdirnya ana ya. Khobar madam adalah hayyan, mansub dengan fathah. Taib, aqsamu kana wa akhwatiha. Berikutnya, aqsamu kana wa akhwatiha. Macam-macam kana dan saudari-saudarinya. Silakan ada yang membaca. Ya, fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala aqsamu kana wa akhwatiha. Dan qasimu kana wa akhwatuha ila salasati aqsami. Al-ula ma la yatasarrafu wa dama fala ya'ti minhuma dari'u ma yatasarrafu tasarrufan taman bima'na annahu ta'ti minhu al-af'alu as-salasatu wa huwa kana asbaha amsa dhalla bata sara. Talisatu ma yatasarrafu tasarrufan naqisan bima'na annahu ya'ti minhu al-madi wal mudhari'u wa huwa ma zala Baik ya. Aqsamu kana wa akhwatiha, macam-macam kana dan saudari-saudarinya. Tanqasimu kana wa akhwatuha ila salasati aqsamin, ada 3 macam kana dan akhwatnya. Yang pertama ma la yutasarrafu, yang tidak bisa ditasrif ya sama sekali. Enggak punya bentuk lainnya, cuma fi'il madinya saja. Yaitu apa? Laisa dengan dama. Tidak bisa ditasrif ke bentuk mudhari ataupun amrnya. Itu maksudnya. Taib, fala ya'ti minhuma al-mudhari'u wal amru, tidak bisa diubah ke bentuk mudhari ataupun amr. Jenis kelompok yang kedua, ma yutasarrafu tasarrufan taman, yang bisa ditasrif secara sempurna. Bima'na annahu ta'ti minhu al-af'alu as-salasatu, yaitu yang bisa diubah ketiga bentuk fiilnya, madi, mudhari dan amr. Contohnya apa? Kana asbaha amsa zolla bata soro. Ada ya, ada bentuk mudhari'nya kan ada. Kana yakunu, amrnya kun. Ya, asbaha yusbihu isbah. Amsa yumsi imsa. Zolla yazullu zullan. Bata yabitu apa? Artinya masdarnya bata yabitu. Fa'ala yaf'ilu ya. Nanti perlu dicek lagi masdar yang tepatnya apa. Nanti ada istilah terkenalnya mabit ya, mabitan, boleh jadi mabitan. Soro, apa kalau soro fi'il mudhari'nya? Yasiru ya. Soro yasiru. Soirurotan dan seterusnya. Ini ada turunannya masing-masing, lengkap ya. Baik, kemudian yang ketiga ma yutasarrafu tasarrufan naqiso, bisa ditasrif tapi terbatas ya, kurang, ada kekurangan. Bimakna annahu ya'ti minhul madi wal mudhari'u, hanya bisa diubah ke bentuk madi dan mudhari'nya saja, tidak ada amrnya. Seperti mazala ya, maksudnya zalanya, zala, infakka, fatiha, bariha, ini hanya bisa ke bentuk mudhari'nya, berarti zala yazalu ya kan. Kemudian infakka yanfakku, fatiha, apa kalau fatiha? Fatiha itu kan fa'ilah ya. Fatiha yaftiu apa yaftau gitu. Ya, antara yaftiu atau yaftau. Bariha yabrahu. Baik, itu maksud dari pembagian ini. Ya, berikutnya bab terakhir yang kita bahas di pertemuan ini adalah kana wa akhwatuha atamata wa naqisata. Ya, saudari-saudari kana yang sempurna, saya ulangi, kana wa akhwatuha atammatu wa naqisatu. Kana dan saudari-saudarinya yang sempurna maupun yang kurang. Qad takunu hadhil af'alu tamatan.
ya. Terkadang qad bertemu fi'il mudhari diartikan terkadang ya. Qad bertemu takunu fi'il mudhari artinya litaklil, maknanya jarang. Terkadang fi'il itu sempurna ya. Fataktafi bil fa'ili yaitu membutuhkan fa'il ya. Wala tahtaju ila khabari dan tidak butuh khabar. Artinya fi'il yang normal itu ya, fi'il yang normal itu butuhnya subjek, bukan khabar. Fi'il yang normal itu butuhnya jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, gitu ya. Illa salah apa ini? Wala tahtaju ila khabarin fataktafi bil fa'il wala tahtaju ila khabarin illa salah satu af'alin ya. Illa salah satu af'alin minha qad lazimatin naqsu falam tarudda tamatan. Kecuali 3 fi'il berikut ini ya yang senantiasa naqs dan tidak bisa kembali ke bentuk sempurnanya. Lam tarudda, tidak bisa kembali ke bentuk tamnya. Wahia mazala laisa dan ini ada yang terhapus ya, typo ya. Yang ketiga adalah mafati'a. Mafati'a, mazala dan laisa, tiga-tiganya ini senantiasa nakis, tidak bisa apa? Kembali ke bentuk sempurna. Artinya apa? Dia hanya butuh khobar ya. Contohnya fakaifa kana akibatul mukadzibin. Apa artinya? Ya, kalau ini karena masuknya nakis ya, tapi dia tidak selalu nakis gitu maksud. Kalau yang selalu nakis terus ada 3. Mafati'a, mazala dengan laisa. Kalau kana di sini tidak selalu. Fakaifa kana akibatul mukadzibin, ini bentuk yang nakis ya. Kita apa? Artikan dulu. Ini di surat apa ini? Ayat Quran. Nah, artinya apa? Ya. Bagaimana fakaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimanakah kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan itu. Nah, di situ akibatunya sebentar. Ini kain kana yang nakis apa tam? Tam ya. Nah, ini tam ini. Fakaifa kana akibatul mukadzibina. Bagaimana kejadiannya, kesudahannya orang-orang yang berbuat dusta itu. Nah, ciri khas kana yang tam, pertama dia butuh fa'il, yaitu akibatu. Yang kedua, kananya tidak di awal kalimat. Ini ciri kana yang tam, yang sempurna. Kananya tidak di awal kalimat, tapi di tengah-tengah gitu. Begitu pula contoh kedua, ini kana yang tam. Ya, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya, ya, masya Allah apa artinya? Ya, Allah berkehendak ya terhadap segala sesuatu ya. Jika Allah berkehendak ya, kana maka terjadilah. Wa ma lam yasha, jika Allah tidak berkehendak, lam yakun maka tidak terjadi. Maka kana dengan yakun di situ tam ya, sempurna. Dan ciri khas yang ketiga, karena itu diterjemahkan terjadi atau kejadian atau peristiwa dan mana-mana semisalnya. Begitu. Berikutnya fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah, lihat ya. Ini ada tumsun dengan tusbihun, itu fi'il mudhari dari amsa dan asbaha. Gitu ya. Maha suci Allah pada waktu petang dan pada waktu subuh. Begitu. Ya, di sini tumsun dan tusbihun ini kondisi yang tam apa nakis? Tam, ya kan? Yang dibutuhkan fa'il kan? Yang dibutuhkan fa'il, tidak butuh mubtada khobar. Berikutnya di bawahnya halaman berikutnya sedikit lagi, 2 contoh lagi. Khalidina fiha madamatis samawatu
wal ardu. Betul? Bacanya seperti itu ya. Baik. Ini potongan ayat surat Hud ayat 108. Hud 108 Allah Ta'ala berfirman, ayat lengkapnya, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu ila ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz ya. Artinya, adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Lihat ada makna selama, periodik ya, ada periodenya. Selama ada langit dan bumi. Ini ciri khas madama. Sebentar. Ini madama yang nakis apa tam? Yang tam. Madama bisa tam enggak? Tadi disebutkan. Madama. Bisa ya? Dama bisa tam. Karena tadi yang selalu nakis cuma apa? Mafati'a, mazala sama laisa. Itu yang selalu nakis tidak bisa kembali ke tam. Adapun madama masih bisa. Apa? Madama kana itu bisa tam, bisa sempurna ya. Amsa asbaha juga bisa sempurna. Dari terakhir, contoh terakhir, batat toiru ai nama wahaja'a. Apa artinya? Burung itu tidur. Bata itu kan bermalam ya, bermalam. Burung itu bermalam maksudnya tidur dan nyenyak. Ya, haja'a itu nyenyak, tidur pulas ya. Taib itu maka di sini bata saudarinya kana bata juga di sini tam. Yang dibutuhkan fa'il yaitu at-toiru. Itu makanya Ana pernah bilang untuk makna-makna dari akhwatu kana itu terutama makna waktu pagi, malam, subuh, siang itu dan seterusnya sore itu semuanya itu akan muncul maknanya kalau kondisi tam. Memang kalau tam muncul makna pada malam hari atau bermalam, sore hari itu muncul. Tapi kalau kondisi nakis ya setahu Ana tidak muncul ya. Tidak muncul sefrontal senampak ketika kondisi tam. Makna dari akhwatu kana itu tidak muncul secara nampak banget ketika kondisi nakis. Kita nyicil pelan-pelan, insyaallah terus berprogres pelan-pelan kita selesaikan kitabnya. Mungkin demikian, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.